Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap untuk perkuliahan hari ini? siap, Siap, Bu. Bu. Semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi akuntansi keuangan 1, di mana sebelum kita memulai, saya tentunya akan memperkenalkan diri, meskipun kalian sebenarnya sudah mengenal saya kan, karena posisinya kita sudah pernah bertemu pada materi atau perkuliahan sebelumnya. Cantumkan tetap nomor handphone dan juga alamat email saya, yang mana kalian nanti bisa menghubungi saya apabila ada diskusi atau hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi, atau kita bisa melalui WhatsApp grup kelas kita. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya harus memperkenalkan terlebih dahulu bahwa mata kuliah yang akan kita pelajari itu adalah akuntansi keuangan 1. Di mana kode mata kuliahnya itu ada 306, baik yang jurusan akuntansi ataupun jurusan manajemen, karena ini di kelasnya adalah jurusan akuntansi, jadi untuk kode mata kuliah kita adalah 306A. SKS dalam pembelajaran akuntansi keuangan ini itu adalah 3, kemudian tentunya mata kuliah sebagai prasyarat itu adalah pengantar akuntansi. Nah, untuk RPS itu sudah ada di link yang saya cantumkan di slide ini, yang mana materi itu sudah saya upload di dalam e-learning. Jadi kalian udah bisa download tentunya melalui e-learning masing-masing. Untuk tugas pun itu sudah diupload melalui e-learning, namun tugas akan dikerjakan setelah nanti instruksi atau selesainya pembelajaran kita. Nah, di sini untuk identitas mata kuliah nih. Identitas mata kuliah tadi seperti yang sudah di awal saya sampaikan bahwa kita berada di program akuntansi, di mana mata kuliahnya akuntansi keuangan 1 dengan kode mata kuliah 306, SKS-nya 3 SKS, semester 3 tentunya. Kemudian ada mata kuliah prasyarat yaitu pengantar akuntansi. Nah, di sini manfaat perkuliahan untuk akuntansi keuangan 1. Dalam akuntansi keuangan 1, mata kuliah ini disajikan kepada mahasiswa supaya meningkatkan soft skill dan mampu menganalisis laporan keuangan dengan tentunya bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Terus untuk deskripsi mata kuliahnya, apa merupakan suatu mata kuliah yang wajib diberikan kepada semua mahasiswa, khususnya adalah program akuntansi, namun juga program manajemen menempuh mata kuliah ini, di mana dimaksudkan untuk membentuk kompetensi utama dengan deskripsi mata kuliah, seperti materi yang akan dibahas itu ada tentang akuntansi keuangan dan standarnya, kemudian ada sistem informasi akuntansi, ada laporan laba rugi, penghasilan konferensi lain, dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan posisi dan juga laporan arus kas. Instrumen keuangan, kas, seperti juga piutang dan persediaan. Kemudian ada aset tetap dan properti investasi, depresiasi dan penurunan nilai aset, aset tetap wujud, serta aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Dari apa yang saya jelaskan ini, kita juga nanti akan ada yang namanya yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini capaian pembelajaran mata kuliah kita nanti atau mahasiswa itu harus mampu melakukan penerapan PSAK dalam laporan keuangan perusahaan dan mampu menganalisis laporan keuangan. Kalian bisa lihat bahwa ada tentang kemampuan khusus yang nanti akan dicapai pada setiap pertemuan, termasuk dengan indikator pencapaian kompetensinya. Pada pertemuan pertama, seperti mahasiswa nanti menjelaskan akuntansi dan laporan keuangan alokasi sumber daya standar akuntansi keuangan, tantangan akuntansi di masa yang mendatang. Kemudian pertemuan kedua, ketiga, sampai keempat, kelima, 6, 7, kemudian kita akan ada middle test tentunya. Kemudian setelah middle test kita akan melanjutkan dengan perkuliahan kembali sampai dengan pertemuan yang ke-14. Kemudian kita akan melaksanakan UAS di akhir. Sehingga ada 14 kali pertemuan ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS.
materi atau bacaan referensi kita di sini ada Kieso et al, ada Martani, Dwika dan kawan-kawan. Terus untuk strategi perkuliahannya tentunya jangan lupa kita membaca bismillah sebelum melakukan perkuliahan dan kalian harus mengetahui RPS-nya kalian serta nanti dari perwakilan kelas akan ada kontrak perkuliahan yang akan kita tanda tangani ya. Setiap pertemuan saya akan memberikan ceramah, kemudian kalian boleh tanya jawab dengan saya atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan tentang studi kasus itu tentu diperkenankan. Dan kemudian nanti ada tugas yang sudah di-upload di dalam e-learning. Nanti tugas tersebut bisa dipertanggungjawabkan melalui presentasi atau melalui pengiriman email ataupun juga melalui Google Form link tentang tugas nanti disesuaikan dengan petunjuk daripada tugas yang diberikan. Kemudian penilaian dan kriteria penilaian. Kalian pasti sudah tahu nih bahwa juga penilaian atau kriteria penilaian itu ada persensi, yaitu kan persensi 10%. Tapi ini sangat berpengaruh besar biasanya, karena kalau kita nggak hadir tiba-tiba kita UTS kan nggak mungkin. Nah, kemudian ada partisipasi dan tugas. Tugas ini terstruktur, jadi untuk partisipasi tugas, terus kita juga nanti kan akan ada ujian tengah semester itu dengan persentase 30%, terus ujian akhir semester 40%. Nah, di sini penilaian yang akan dilakukan tentunya ada kriterianya. Mulai dari nilai ada yang paling bagus itu range-nya 80 atau 80 ke atas. Sedangkan kalau untuk B itu 70 sampai 79. C itu 60 sampai 69. D jangan sampai deh kalian dapat di nilai D karena nilai D itu berarti nggak lulus ya. Kalau kecuali nanti mau ngulang. Mau ngulang ketemu saya lagi di semester yang selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai kita dapat nilai D atau E. Jadi saya harapkan bahkan semuanya mungkin bisa dapat nilai A. Nah, di sini pada pertemuan kita tentunya juga akan berpegangan pada norma akademik. Toleransi keterlambatan itu ada 30 menit ya. Jadi harus ada konfirmasi kalau nggak masuk. Kalau misalnya saya pun nggak masuk, saya akan konfirmasi ke kalian. Bisa nanti kita gantikan atau ya udah dibatalkan gitu perkuliahannya. Nah, selama proses pembelajaran pastikan handphone kita silent. Kemudian never stop playing and always believe, karena kenapa segala sesuatu itu berasal dari kita. Jadi kita harus mulai dan kita harus percaya bahwa kita bisa menyelesaikan apa saja yang sudah kita mulai. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang materi yang pertama yaitu adalah akuntansi keuangan dan juga standar akuntansinya. Nah, sebelum kita membahas ke dalam akuntansi keuangan dan standar akuntansinya, kita akan mengetahui dulu sebenarnya untuk pembagian akuntansi itu apa aja sih, Bu? Tentu ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah. Nah, di sini akuntansi manajemen itu ada cabang akuntansi yang memang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern, organisasi, atau manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan ada cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan juga Bapepam. Kita akan berada atau pembelajaran kita di akuntansi keuangan, tapi kita juga nggak salah untuk mengetahui apa aja sih pembagian dalam akuntansi. Nah, akuntansi pemerintahan kalau ini lebih kepada pemerintahan, di mana cabang akuntansi ini memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Oke, akuntansi dan standar akuntansi. Kita dari segi fungsi akuntansi dulu nih. Biasanya itu harus tahu ya kan bahwa suatu aktivitas penyediaan jasa yaitu apa? Yaitu merupakan akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder untuk membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan. Kemudian kita juga harus mengenal di dalamnya yaitu adalah yang merupakan apa sih sebenarnya akuntansi ini dalam segi fungsi, yaitu adalah suatu sistem informasi. Kenapa dibilang suatu sistem informasi? Bahwa akuntansi melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan yang kemudian dikomunikasikan kepada stakeholder agar dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan suatu kegiatan deskriptif analisis. Kemudian akuntansi mengidentifikasikan berbagai transaksi ekonomi dalam suatu perusahaan melalui tahap pengukuran, pencatatan, penggolongan, peringkasan, sehingga hanya informasi yang relevan dan saling berhubungan dan mampu
untuk memberikan secara layak tentang keadaan, keuangan, dan hasil usaha perusahaan yang diintegrasikan dan disajikan dalam laporan keuangan. Sebelum kita masuk kepada standar akuntansinya, kita harus tahu dulu biasanya kan informasi tentang perusahaan. Apa sih informasi perusahaan yang perlu kita ketahui? Yaitu adalah tentang entitas yang menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi yang biasanya disajikan itu dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Kemudian ada juga informasi yang disajikan dapat bersifat mandatory atau yang diharuskan oleh regulasi atau aturan ya, atau informasi yang disebut dengan voluntary, yaitu sukarela. Jadi ada informasi itu sukarela aja kita ngasih gitu. Nah, kemudian ada penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debt karena berkurangnya asesmetri informasi. Di sini ada informasi perusahaan juga, yang mana itu terdiri dari laporan keuangan, kemudian ada laporan tahunan annual reporting, kemudian ada laporan berkelanjutan, di sini sustainable reporting, kemudian ada juga laporan terintegrasi. Nah, kemudian ada juga informasi digital. Oke. Berikutnya kita harus mengetahui juga nih tentang beberapa unsur daripada laporan keuangan. Unsur daripada laporan keuangan kita harus melihat dulu yang pertama, yaitu adalah posisi keuangan. Posisi keuangan itu kalau kita bicara juga dikenal sebagai apa coba? Neraca ya kan? Neraca atau balance sheet di mana ada aset, ada liabilities dan juga ekuitas. Nah, kemudian ada yang berikutnya yaitu adalah tentang kinerja. Nah, di sini kalau tentang kinerja itu penghasilannya, penghasilan atau income dan juga beban atau expenses yang menjadi komponennya. Nah, kita akan melihat nih bagaimana pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan keuangan terdiri dari ada biaya historis yang merupakan biaya perolehan pada tanggal transaksi, ada biaya kini atau current cost, kemudian ada juga nilai realisasi atau penyelesaian, realizable settlement value, dan juga nilai sekarang present value. Kita juga harus mengenal nih type of financial information sebelum kita masuk kepada standar akuntansi. Mengapa kita harus mengenal? Karena type of information ini ada basic financial statement-nya, terus ada area directly affected by exciting FASB dan yang standar, kemudian ada financial reporting-nya. Jadi di sini nanti akan ada keseluruhan, yaitu ada all information yang useful for investment, credit, dan juga similar decision. Oke, nah ini kita akan mengenal nih dulu standar akuntansi keuangan. Jadi standar akuntansi keuangan ini berdasarkan daripada websitenya IAI, standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis di mana ada SAK, yaitu ada standar akuntansi keuangan, terus ada SAK syariah, terus ada SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, dan SAK EMKM. Serta ada dua tambahan nih, yaitu adalah SAK entitas privat sama task force yang baru. Kalau kita mau tahu, nanti kita bisa akses melalui website iaiglobal.go.id. Ini ada contoh nih, contohnya adalah tentang laporan keuangan etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, itu ada komponennya. Nah, komponen ini tentunya ada laba rugi, terus ada neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Beda sama yang namanya laporan keuangan EMKM. Laporan keuangan EMKM cuma ada 3, yaitu dia adanya laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, sama catatan atas laporan keuangan. Itu biasanya yang disajikan. Sedangkan untuk standar-standar yang lain apa aja dan seperti apanya, baik itu secara pengukuran, pencatatan, ataupun pelaporan, itu secara standarnya kita akan melihat daripada standar akuntansi keuangan yang bisa kita akses melalui iaiglobal.go.id, atau nanti kita baca modul yang sudah saya upload di dalam e-learning kita ya. Downloadan tentunya karena sebelumnya udah harus download. Oke, sampai di sini itu penjelasan yang dari saya ya. Semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Oke, kita sampai kepada sesi tanya jawab nih. Yang sudah tahu nggak? Udah pernah Ada, gitu? Sudah pernah Bu di. Sudah tahu. Oke, baik. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak tentang laporan keuangan, standar akuntansi keuangannya setelah baca-baca modul atau dari penjelasan yang tadi saya sudah berikan? Silakan kalau ada pertanyaan, atau saya yang bertanya nih ya. Karena nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya berarti. Oke, saya mau tanya nih. Ya, gimana?
izin bertanya Bu, untuk ekuitas itu bisa diberikan contohnya lah Bu, seperti apa? Kalau misalnya kalau di jurnal atau gimana gitu contohnya. Oke, berarti kita masuk kepada proses dulu ya. Ini berarti terkait dengan transaksinya. Nah, kalau untuk jurnal ekuitas ini kan berarti terkait dengan modal ya. Tentunya modal adalah salah satu komponen daripada neraca. Ya kan, di dalam laporan keuangan atau yang disebut juga sebagai balance sheet atau laporan posisi keuangan. Nah, contohnya itu bisa seperti ini. Kalau dari segi transaksi, kemudian kita bisa melihat pada pengaruhnya juga agar kita tidak keliru nih dalam melakukan pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan. Oke, saya akan langsung masuk kepada jurnalnya. Jadi contoh nih ya, contoh nih pada tanggal 1 Januari daftarkan uang kepada PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Kemudian kita akan melihat kan bahwa transaksi ini akan punya pengaruh. Pengaruhnya apa? Kas bertambah. Kas adalah merupakan komponen daripada neraca, khususnya adalah dia masuk kepada aset lancar. Kemudian ada juga modal bertambah. Nah, ini adalah pengaruhnya. Jadi kas bertambah, modal bertambah. Di mana nanti di sini di dalam jurnalnya kita akan melihat, lihat bahwa ada kas di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Ini ditunjukkan juga melalui buku besarnya, bahwa buku besar atau pencatatan juga berposisi bahwa kas di sebelah debit dan modal Tuan Raka di sebelah kredit. Nah, kira-kira itu bisa dipahami nggak ya untuk yang pencatatan kas atau ekuitas, atau untuk kita paham bahwa klasifikasi di dalam laporan keuangan. Nah, ini yang bisa nanti menyesuaikan dengan standar laporan keuangan biar tidak terjadi kekeliruan pada saat penyajian laporan keuangan. Karena sangat diperlukan ya. Karena awalnya kita harus tahu dulu dari transaksi, kemudian kita masuk ke dalam jurnal, kemudian masuk ke dalam buku besar, kemudian kita setelah masuk ke dalam buku besar, masuk ke dalam neraca saldo kan ya. Bahkan kita setelah neraca saldo kita ada bikin yang namanya worksheet atau kertas kerja baru, kita bisa menghasilkan laporan keuangan dan mengikuti proses lainnya sesuai dengan siklus akuntansi masing-masing bidang usaha. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi buat yang lain? Nggak ada? Saya deh yang bertanya. Oke, silakan Dewi. Gimana Dewi? Di sini kan ada yang namanya laporan keuangan menurut SAK etap dan SAK MKM, yang dimana MKM ini kan diperuntukkan untuk yang menengah ya Bu. Bisa kenapa dari menengah ke kecil ini tidak bisa ditetapkan SAK etap ini Bu? Karena kan kalau misalnya dilihat dari pengertiannya dan juga dari sistem laporannya kan itu juga rinci kan Bu. Rinci ada laporan keuangan, neraca, perubahan ekuitas, terus laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di MKM kan ada hanya 3, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Apakah dari bisnis yang menengah kecil ini tidak bisa menerapkan etap ini Bu? Padahal dilihat dari sistem laporannya aja itu kan rinci. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dewi pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya gitu. Menjawab pertanyaan Dewi tadi bahwa terkait dengan apakah MKM nggak bisa menggunakan SAK etap. Boleh kok Dew, boleh. Jadi boleh menggunakan SAK etap. Karena sebenarnya SAK MKM ini kan merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri, yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana diatur dalam SAK etap. Sebenarnya bisa menggunakan SAK etap gitu, tapi harus sesuai dulu nih karakteristik. Kalau dia nggak perlu dengan keseluruhan komponen laporan keuangan seperti SAK etap, maka dia akan menggunakan yang SAK MKM saja agar sesuai dengan kebutuhan dan juga bukan hanya kebutuhan ya, tapi juga kemampuan. Biasanya kemampuan dari siapa? Dari si pemiliknya gitu. Karena bisa jadi dia yang melakukan usaha, terus dia juga yang melaksanakan pencatatan gitu, karena ada usaha perorangan kan, yang mana usaha perorangan itu kan dilaksanakan saya yang punya modal, terus saya yang jalanin, terus saya juga yang
membuat laporan, bahkan akhirnya saya juga yang mengevaluasi laporan tersebut gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya atau dimengerti ya, Dewi ya. Oke, yang lain ada pertanyaan Bisa, nggak? Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Yang lain kira-kira ada pertanyaan? Saya Bu mau tanya Bu. Oke, silakan. Bagaimana? Silakan Prayoga. Itu Bu, saya mau ngingat-ingat Bu materi tentang accrual basic sama cash basic itu bagaimana Bu? Oke. Accrual basic sama cash basic. Beda sebenarnya ya dengan standar akuntansi yang hari ini materi kita pelajari. Tapi tidak masalah. Karena kenapa ini keterkaitannya dengan apa? Dengan proses nanti pencatatannya. Karena kan sebelum kita menghasilkan laporan keuangan, kita harus tahu dulu nih proses pencatatan itu yang seperti apa dan menggunakan metode yang bagaimana. Singkatnya, atau untuk mengingatkan kembali bahwa kalau kita menggunakan cash basis itu kan kalau ada duit pada saat transaksi. Jadi pada saat kita membeli ataupun menjual itu kita udah memberi uang dan juga kita udah menerima uang. Itu udah kita catat. Jadi ada duit baru kita catat. Ada catatannya. Tapi kalau nggak ada uangnya, di cash basis nggak dicatat. Beda sama accrual basis. Kalau accrual basis kan ada nggak ada duit, itu dicatat aja. Contoh nih, saya beli ke Prayoga. Misalnya beli pulpen. Prayoga, saya mau beli pulpen dong ke Prayoga. Oke, Bu. Tapi ternyata saya ketinggalan dompet. Saya nggak bisa bayar. Padahal rumah saya dekat, paling sekitar 15 menit jalan gitu. Terus saya bilang sama Prayoga boleh nggak saya pulang dulu nih ke rumah, pulpennya saya bawa dulu ya gitu. Saya pulang ke rumah, ambil uangnya, pulpen saya bawa dulu nih. Nanti mungkin sekitar 15 menit lagi saya balik. Nah, di situ Prayoga akan melakukan pencatatan nih. Udah ibaratnya pencatatan yang akan Prayoga lakukan adalah apa? Piutang. Piutang Ibu Tina pada kreditnya kan penjualan, ya kan? Jadi debitnya adalah piutang, kreditnya adalah penjualan, udah dicatat sama Prayoga. Meskipun hanya 15 menit, gitu. Nah, nanti udah dicatat kan sebagai piutang saya, terus saya datang nih ke Prayoga, bayar. Nggak nyampe 15 menit juga, baru 10 menit gitu. Baru 10 menit terus bayar. Setelah bayar, Prayoga catat lagi. Ya, tapi Prayoga udah catatnya bukan ke penjualan, tapi Prayoga debitnya adalah kas, kemudian kreditnya adalah piutang Ibu Tina. Piutang. Karena akan mengurangi piutang saya. Karena yang awalnya saya punya piutang, jadi nggak punya piutang. Dan penjualan tetap, dan akhirnya Prayoga juga menerima uang tunai dari saya. Kita harus memperhatikan ke hal-hal yang memang selain kebutuhan, tapi juga kita memperhatikan kepada standarnya. Jangan sampai nanti kebutuhan, tapi standarnya nggak diperhatikan, sehingga akhirnya jadi nggak match, nggak jadilah sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansinya. Standar akuntansinya pun kan kita juga bisa menetapkan, yaitu kita mau gunain standar akuntansi keuangan, atau kita mau menggunakan standar akuntansi yang etap, atau kita mau gunain standar akuntansi yang EMKM, atau tadi dua selain itu. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Atau ada hal yang mau didiskusikan tentang kasus? Jadi banyak ya kasus-kasus kekinian, apalagi nih mungkin yang pada kerja pasti punya pengalaman, atau yang lagi magang nih punya pengalaman. Sekarang gimana Elsa sama Dewi berbagi pengalaman nih tentang penginputan secara sistem ya? Ada udah gunain sistem ya, pembuatan laporan secara sistem ya? Gunain sistem apa? Akurat. Nah, accurate. Nah, itu nanti harus kita tahu, meskipun di awal mungkin kan kita akan, dalam sebuah sistem itu yang paling penting adalah input data kan. Input data adalah kita input data. Jadi kita yang harus pandai untuk melakukan identifikasi. Identifikasinya seperti apa, klasifikasinya supaya agar penginputan itu tepat. Jadi nanti setelah input baru mereka sistem sendiri yang akan memproses. Jadi kita tinggal nunggu laporan keuangannya jadi gitu. Nah, laporan keuangan biasanya kalau yang sudah menggunakan sistem itu biasanya sudah sesuai dengan standar akuntansi. Makanya dipilih biasanya pada saat awal sama sekali kita menggunakan sistem itu akan dipilih. Jadi dipilihnya kita mau gunain ini bidang usahanya apa? Jasa, dagang, atau manufaktur. Atau ada lagi nih yang mau ditanyakan?
Nggak ada ya. Berarti nanti untuk kasus-kasus, untuk kita lakukan kayak kuis atau apa, mungkin pada pertemuan berikutnya. Karena hari ini udah cukup banyak pertanyaan nih yang masuk gitu kan. Senang sekali. Semoga segala sesuatu yang diberikan ini bisa bermanfaat dan semoga juga apa yang saya sampaikan tadi jelas dan bisa kalian terima dengan baik tentunya. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Salah hilaf, mohon maaf. Kemudian stay safe dan healthy juga. Semoga di pertemuan mendatang akan semakin banyak yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih untuk malam ini dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Makasih sama-sama, Bu. Ya, makasih semuanya. Saya akhiri ya. Iya, Bu. Ya.